Baik, selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di mana saja Anda berada. Pada malam hari ini kita akan kembali membahas pelajaran sekolah sahabat bersama dengan konsep, dan saat ini kita masuk kepada pelajaran yang ke-7, di mana judulnya adalah yang paling hina ini. Namun sebelumnya kita akan mulai dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami mendapatkan satu kesempatan yang indah pada saat ini untuk kembali mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-7. Biarlah kiranya apa yang kami akan pelajari ini, yang akan disampaikan oleh Pendeta Adrian Runesi, dapat kami pahami dengan baik, juga sahabat konsep yang menyaksikan, baik via YouTube atau Facebook, dan kami semua dapat mengambil aplikasi untuk disampaikan nanti pada hari Sabat di jemaat masing-masing. Terpujilah nama Tuhan senantiasa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengar pemaparan ringkasan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Adrian Runesi. Untuk itu kami persilakan kepada Pendeta memberikan presentasinya. Baik, selamat malam untuk kita semua. Bersyukur kita boleh kembali lagi dalam acara diskusi sekolah sahabat bersama dengan konsep. Dan tidak terasa kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-7 dengan judul yang paling hina. Baik, ayat inti atau ayat hafalan daripada pelajaran kita terdapat di dalam Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Baik, menjadi pertanyaan, siapakah saudara-saudara Yesus yang paling hina ini? Orang yang lapar, orang yang haus, yang mengembara, yang mengemis, dan yang sakit, yang dipenjarakan, ya. Kita lihat itu dalam Matius 25, 37 sampai 40, dan ayat-ayat Alkitab yang lain menyebutkan orang tuli, buta, dan lumpuh. Mereka inilah yang disebut saudara-saudara yang paling hina. Mari kita pelajari beberapa contoh Alkitab untuk mempelajari bagaimana kita harus memperlakukan saudaraku yang paling hina ini. Terakhir, tanyakan pada diri kita, apa yang dapat saya lakukan untuk membantu saudara-saudara Yesus yang paling hina ini. Nah, di awal saya mau katakan Tuhan itu sangat peduli, ya, peduli dengan mereka yang memerlukan akan pelayanan Yesus, peduli kepada mereka yang memerlukan akan hukum kemanusiaan. Dan kita akan melihat bagaimana contoh-contoh Alkitab tentang memperhatikan orang miskin dan merawat mereka yang memerlukan. Hidup dan pelayanan Yesus. Di dalam Lukas 7 ayat 22 berkata, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus membaca di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Di sinagog Nazaret, bagian ini adalah definisi daripada pelayanan Yesus. Yesus memperlakukan mereka yang memerlukan dengan sangat berbeda dari cara mereka biasanya diperlakukan pada waktu itu. Orang mengira mereka menderita karena dosa-dosa mereka. Jadi mereka diperlakukan seolah-olah telah dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Yesus mengasihi mereka dan melihat mereka sebagai warga kerajaan surga. Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang di dalam kehidupan kita pun seperti itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa saya ini sudah merasakan semua ini oleh karena apa? Berdosa, saya ini sudah jahat, sehingga saya mendapatkan apa? Kutuk. Tetapi sebenarnya Yesus sangat mengasihi kita. Dan Yesus sangat apa? Rindu agar kita bertobat dan sungguh-sungguh setia kepada. Ia berusaha, ya. Yesus berusaha memenuhi keperluan mereka dan membagikan kabar pengharapan Injil kepada mereka. Jadi Yesus berusaha untuk memenuhi akan setiap keperluan daripada orang-orang yang dilayani pada saat itu.
Tetapi Yesus juga tidak berhenti untuk membagikan akan kabar pengharapan Injil kepada mereka. Baik, ketetapan untuk orang miskin. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempat, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan seperti saudaramu yang miskin itu. Ulangan 15 ayat 7. Kemiskinan tidak akan pernah terhapuskan. Ya, kita bisa lihat dalam Ulangan 15 ayat 11, Markus 14 ayat 7. Oleh karena itu Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel untuk membela mereka yang memerlukan. Contoh, ada tanah yang tidak ditabur setiap tahun ke-7 dan orang miskin bisa makan dari hasilnya, ya, Keluaran 23:10 sampai 11. Jadi bagi orang Israel ada aturan, ya, di mana setiap tahun, ya, ke-7 maka orang miskin, ya, bisa makan, ya, hasil dari apa? Kebun itu. Lalu dilarang mengutuk orang tuli atau membuat orang lumpuh tersandung. Muhammad 19 ayat 14. Maksudnya kalau ada orang yang cacat, maka tidak boleh apa? Diganggu atau disakiti, ya, ataupun diolok-olok. Tetapi mohon maaf, sekarang kita melihat banyak yang terjadi. Orang menganggap itu seperti apa, ya? Olok-olokan, bercandaan, ya. Nah, ini yang sebenarnya Alkitab katakan tidak boleh kita lakukan itu kepada siapa? Orang-orang yang mengalami akan cacat secara fisik. Lalu bagian dari panen tahunan harus ditinggalkan untuk mereka yang memerlukan. Itu bisa kita lihat dalam Imamat 23:22. Jadi ternyata ada bagian-bagian yang harus disisihkan kepada siapa? Orang-orang yang susah. Dan Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang menolong mereka. Jadi kalau kita setia, kita mau membagikan berkat kepada sesama, maka Tuhan akan menolong. Dan kasih Tuhan bagi mereka yang memerlukan merupakan inspirasi bagi kita. Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi dan memperhatikan mereka yang memerlukan. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi siapa? Kita sebagai umat-umat. Orang muda kaya. Di dalam pelajaran kita disinggung ada dua cerita orang muda kaya dan Zakheus. Yang pertama tentang orang muda yang kaya. Kita bisa lihat, ya, cerita tentang kisah daripada orang muda yang kaya ini dalam Matius 19 ayat 6 sampai 22, Markus 10 ayat 17 sampai 22, Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang kita bisa lihat bagaimana ada di dalam cerita ini ada orang muda dan dia kaya. Dia datang kepada Yesus bertanya, "Guru, apa yang aku harus lakukan? Aku sudah buat ini, buat ini, buat ini." Semua dia lakukan, ya, aturan-aturan dalam Alkitab. Tapi ketika dia datang, Yesus katakan hanya satu lagi kekurangan, yaitu apa? Jualah harta. Nah, Yesus meminta supaya dia membagikan apa? Hartanya itu kepada orang miskin. Dia harus memberikan segalanya itu kepada siapa? Orang miskin. Tapi dia menolak Yesus. Dan akhirnya Yesus menjadi sedih karena apa? Keserakahan akan Tuhan. Orang muda ini sebenarnya adalah orang yang baik. Dia menurut, dia melakukan akan perintah-perintah di dalam Taurat. Ya. Tetapi sayangnya adalah ketika dia datang kepada Yesus dan Yesus mengajak dia untuk membagikan akan hartanya. Ternyata apa yang dia buat? Dia tidak mau membagikan akan hartanya. Tapi bagaimana dengan Zakheus? Zakheus kita lihat dalam ceritanya dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini menceritakan bagaimana Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Tetapi karena dia rindu sekali untuk apa? Bertemu kepada Yesus sehingga dia naik kepada sebuah pohon lalu melihat Yesus. Akhirnya singkat cerita, Zakheus mengundang Yesus ke rumah. Dan ketika Yesus katakan bahwa apa? Jika kamu mau mengasihi apa? Kan Tuhan dan kamu mau bertobat, maka bagikanlah apa? Hartamu atau kembalikanlah apa yang menjadi hak milik orang lain. Kembalikan. Akhirnya apa yang terjadi? Zakheus dia rela menawarkan, memberikan kepada orang miskin. Dia harus memberikan setengahnya dari kekayaan. Dan dia mau menerima Yesus. Dan Yesus senang karena ia telah menerima keselamatan itu. Kita lihat persamaan dari orang muda yang kaya dan Zakheus. Keduanya kaya. Keduanya ingin bertemu Yesus. Dan keduanya merindukan hidup yang kekal. Ini sama-sama, ya, contoh yang baik, ya, di dalam persamaan. Tetapi sayangnya, orang muda yang kaya tidak mau menyerahkan hatinya untuk sungguh-sungguh mengikut akan Tuhan. Perhatikan Ayub. Di dalam pelajaran kita menyinggung tentang bagaimana tentang Ayub. Kita tahu Ayub adalah seorang yang setia di hadapan Allah.
Di dalam Ayub 1 ayat 8 katakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjalani kejahatan. Saudara, di dalam ayat ini katakan bahwa ternyata Tuhan mengakui, ya, Tuhan memberikan kesaksian kepada iblis bahwa apa? Hambanya yaitu Ayub adalah seorang yang saleh, takut akan Allah, dan tidak mau melakukan kejahatan. Pertanyaannya, kenapa Ayub disebut orang yang tidak bercela? Bahkan Tuhan mengakui. Ternyata yang dibuat adalah di dalam cerita, ya, curhat antara Ayub dan aku menyelamatkan orang miskin dan menangis. Ya, itu yang dibuat oleh Ayub, menolong orang miskin, membantu anak yatim. Ya, dia membantu anak yatim. Dan orang yang sekarat pun memberkati. Ya, bagaimana orang yang sudah ditolong pun memberkati siapa? Ayub. Dan aku membuat juga hati janda itu bernyanyi. Dia menolong juga apa? Janda. Aku mengenakan kebenaran, keadilan sebagai pakaian. Dia menggunakan apa? Kebenaran itu dan keadilan itu. Dia seorang yang benar. Dia seorang yang adil. Dan aku menjadi mata bagi orang buta. Ketika ada orang yang tidak bisa melihat, tidak tahu apa-apa, dia menjadi mata bagi. Dan kaki bagi orang yang lumpuh. Ya, artinya dia apa? Menolong. Dan aku adalah seorang bapak bagi yang apa? Memerlukan. Ketika seorang memerlukan pertolongan, dia siap untuk apa? Dan aku mengambil kasus orang asing. Ya. Nah, apa pelajarannya? Mari kita belajar sama seperti Ayub. Dia proaktif dengan mengidentifikasikan keperluan di sekitar dan bertindak sesuai itu. Artinya apa? Dia melihat ada orang lain membutuhkan apa, dia langsung lakukan. Ya, dia lakukan. Jadi dari pelajaran ini, kalau saya mau katakan adalah jangan sampai kasih itu hanya keluar dari mulut kita. Ternyata dalam kehidupan ini tidak butuh retorika atau tidak butuh hanya sekedar kata-kata menggugah orang untuk mengasihi, tidak. Tapi yang Tuhan mau adalah tindakan, menolong akan sesama, ya. Tanpa perlu memberitahu kepada orang lain, kita sudah harus melakukan kasih itu dengan setulus hati. Demikian ulasan daripada pelajaran sekolah kita. Baik, terima kasih Pendeta Adrian yang sudah memberikan pelajaran sekolah sahabat yang begitu baik bagi kita tentunya. Dan pada saat ini di chat ataupun di Facebook sudah ada pertanyaan yang masuk dan kita akan sama-sama membahasnya. Juga ada di Zoom ini Pendeta Pardosi sebagai pembimbing daripada konsep yang akan menanggapi nanti pertanyaannya. Saya akan bacakan Pendeta pertanyaannya, mungkin nanti bisa ditanggapi ya. Dari Bapak Letus Tarung Anggraha di Facebook. Selamat malam, selamat bergabung Bapak Letus Tarung dan selamat mengikuti ringkasan Sekolah Sahabat Konsep pada saat ini. Pertanyaannya demikian, apakah masih relevan kita menjual semua harta kita sekarang di zaman ini untuk pekerjaan Tuhan? Wah, ya. Jadi sama seperti pelajaran kita di hari Selasa, di mana ada seorang muda yang kaya, Tuhan Yesus suruh dia untuk jual hartanya seluruhnya, dan dia keberatan akan hal itu. Nah, untuk di zaman sekarang, apakah masih relevan ini bisa terjadi di zaman kita, dan kita akan menggunakan itu untuk pekerjaan Tuhan? Kira-kira boleh Pak Pendeta Adrian untuk memberikan tanggapannya. Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini suatu pertanyaan yang sangat menantang akan hati dan pikiran kita. Apakah masih relevan untuk menjual harta kita kepada semua orang? Ya, masih. Ya, tetapi itu butuh suatu komitmen yang sangat luar biasa. Tapi ingat, kita juga perlu ingat di rumah kita punya istri dan anak. Ya. Artinya kita perlu melakukan segala sesuatu itu untuk menolong akan pekerjaan Tuhan, membantu. Tapi ingatlah, ada istri dan anak kita ini juga adalah umat Tuhan yang harus kita juga pelihara. Artinya apa? Kita harus minta hikmat sama Tuhan.
Karena melakukan hal-hal yang seperti pertanyaan Bapak Letus itu bukan adalah hal-hal yang apa? Asal-asalan, ya. Bukan hal-hal yang asal-asalan yang harus kita tiba-tiba lakukan. Dan tidak perlu juga dicerita-cerita. Kalaupun kita mau lakukan silakan, tapi tidak usah juga dicerita-cerita ke orang lain, ya. Tapi biarlah itu menjadi komitmen antara kita dengan siapa? Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada saat ini mungkin orang-orang kaya, umat-umat Tuhan yang mau menjual hartanya untuk menolong pekerjaan Tuhan? Banyak. Saya melihat banyak. Banyak umat-umat Tuhan yang apa? Melakukan hal-hal seperti itu. Dan yang uniknya adalah Tuhan memberikan lagi kepada mereka, mempercayakan lagi mereka apa? Harta yang lain. Sehingga apa? Mereka gunakan untuk apa? Menolong akan sesama. Ya, jadi saya yakin dan percaya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita rela meninggalkan akan harta kita, ya, Tuhan pasti akan mengganti dengan sesuatu yang indah. Jadi inilah suatu hal yang sangat menantang bagi kita, ya, untuk kita semua supaya kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang rela, ya. Artinya jangan sampai harta yang mengatur hidup kita, tetapi biarlah kita mengatur pikiran kita untuk selalu setia kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi tanggapannya tadi adalah masih ada, ya, masih memungkinkan atau masih bisa diterapkan di zaman sekarang kalau ada orang yang mau menjual semuanya untuk pekerjaan Tuhannya. Jadi tidak ada yang bisa melarang karena itu merupakan satu komitmen atau satu hal yang dia suka untuk lakukan. Baik, kita ke Pendeta Alex dulu. Ada mungkin tanggapan soal peristiwa ini atau pertanyaan ini, Pendeta, di mana ada orang, ya, di zaman perjanjian baru Tuhan suruh untuk jual hartanya. Nah, apakah di zaman sekarang masih relevan sebagai kita yang hidup di zaman sekarang untuk menjual harta milik kita untuk dibagikan dalam pekerjaan Tuhan? Silakan. Oke, baik. Apakah terdengar suara saya, Pendeta Jimmy? Terima kasih. Ya, dengar. Sebelumnya waktunya. Kalau berbicara mengenai apakah masih relevan menjual harta untuk pelayanan atau pekerjaan Tuhan, dalam dunia pelayanan memang saya sebagai gembala ini sudah 4 kali pindah jemaat, dan saya sangat senang ketika ada jemaat punya komitmen yang masih menjual harta mereka untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi bagi mereka itu menjadi satu sukacita dan menjadi satu berkat saat mereka mau membantu pekerjaan Tuhan. Nah, jadi hal itu masih amat sangat relevan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan gerejawi, dan untuk penginjilan. Dan jika itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang sifatnya kita pernah tahu bahwa ada orang yang mungkin menjual hartanya semua, tapi dia tidak bisa tahu hidup dari mana. Nah, ini bukan begitu konsepnya, ya, yang mau dimaksud menjual harta mereka semua sehingga mereka tidak tahu dengan apa yang mereka harus hidup, bahkan melanjutkan kehidupannya. Nah, ini yang kurang tepat di sini, yang tidak bisa kita cocokkan dalam hal ini. Jadi poinnya adalah kita bisa melakukan hal yang demikian, menjual harta kita, membantu pekerjaan Tuhan, dan saya pikir masih banyak umat-umat Tuhan yang setia dalam hal ini, dan mereka bersukacita untuk melakukan hal ini. Dan itu yang mungkin bisa dijawab sehubungan dengan pertanyaan yang masuk Pendeta Jimmy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alex untuk tanggapannya, ya. Jadi ditambahkan tadi bagaimana ini masih relevan kalaupun ada yang memberikan atau menjual hartanya untuk pekerjaan Tuhan di jemaat-jemaat di mana saja, maka itu berarti orang itu sedang melakukan satu komitmen untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Jadi tidak bisa tidak bisa dilarang, ya. Nah, saya mau menambahkan sedikit, ini ada menarik ketika Tuhan menyuruh atau Yesus menyuruh orang muda kaya, ya, yang terdapat dalam Matius pasal 19 itu, maka Yesus sebenarnya mau supaya dia fokus kepada Tuhan, mengikut Tuhan, ya. Jadi tidak ada gunanya menjual harta
membagikan kepada orang miskin kalau kehidupan belum mengikut Tuhan. Ya, banyak orang-orang di dunia saat ini bahkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan juga membantu pekerjaan Tuhan, tapi belum tentu orang itu mengikut Tuhan. Ya, jadi yang dibahas dalam Matius pasal 19 ini, ujung-ujungnya Yesus sedang menunggu pemuda itu untuk mengikut Dia. Ya, jadi tidak semata-mata ini persoalan uang saja, tapi persoalan apa? Persoalan hati, hati yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Baik, itu tanggapan yang bisa kami berikan untuk Bapak Letus Tarung Anggraha yang bertanya di Facebook. Terima kasih, dan juga kami melihat ada Saudari Lavita Siburian ya, yang sedang menyaksikan juga dari Facebook. Selamat bergabung, Saudari Lavita. Bila mana ada pertanyaan boleh disampaikan. Baik, saya mau menanggapi sedikit, Pendeta Adrian mungkin bisa memberikan komentar ya soal orang miskin ini ya. Jadi terkadang kita menolong orang miskin. Nah, ini kan kita tidak memiliki, atau di dalam pelajaran ini tidak ada dibuat satu ukuran seperti apa itu orang miskin. Ya, dan yang bagaimana kriteria orang miskin. Yang ada hanya kita disuruh untuk memberikan atau membagikan sesuatu kepada orang miskin ya, menolong mereka. Ya. Tapi banyak juga sekarang orang sepertinya miskin padahal memiliki harta ya. Nah, bagaimana supaya bantuan itu adalah tepat sasaran, tidak kemudian menjadi satu hal yang tidak tepat. Boleh, Pendeta Adrian, silakan. Baik, terima kasih. Jadi siapa yang dimaksud dengan orang miskin di sini? Ini adalah orang-orang yang memang nggak punya harta. Artinya mereka pun kalaupun punya tempat tinggal, hanya sekedar menumpang, ya. Mereka bekerja pun upahnya mungkin kecil karena mungkin latar belakang juga pendidikannya tidak tidak tinggi. Mereka ini adalah orang-orang yang juga mungkin selama ini ya sumber dayanya terbatas, dan mereka ini adalah orang-orang yang mungkin dikucilkan. Ya, jadi itulah yang disebut dengan orang-orang yang miskin. Nah, mereka ini mau lari kemana? Orang-orang miskin ini, ya tentu yang bisa menolong mereka adalah orang-orang yang, ya makanya di dalam Alkitab itu kalau kita lihat cerita-cerita orang miskin adalah orang-orang yang terpinggir, kira-kira begitu ya. Tetapi ingat, orang-orang miskin ini bukan orang-orang yang memaksa diri untuk miskin. Maksudnya begini, karena kita melihat di sekitar kita ini banyak juga ada orang-orang yang pura-pura jadi orang miskin, minta-minta ya, dan yang lain-lain, tapi tidak mau bekerja. Nah, bukan seperti itu ya. Tetapi yang Tuhan mau, walaupun kita mungkin punya keterbatasan harta, kita juga harus berusaha untuk apa? Bekerja. Nah, di dalam ayat inti tadi kita itu ya, dalam perikop itu khususnya, disitulah orang-orang yang paling hina itu, dianggap orang paling hina itu, salah satu contohnya adalah janda, ya, lalu ada juga anak yatim, ya, apalagi dia yatim piatu. Kenapa mereka ini? Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya lagi perlindungan, ya, janda nggak punya suami, nggak punya tulang punggung keluarga, lalu anak yatim, mereka nggak punya orang tua lagi, seorang bapak, ya. Nah, inilah mungkin juga kategori orang-orang miskin. Ada juga orang-orang yang seperti ini yang tidak punya lagi kemampuan untuk bertahan hidup, khususnya ya dengan harta. Maka disitulah peranan khususnya kita sebagai umat Tuhan yang mampu untuk menolong akan mereka. Jadi demikian tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Messi. Jadi kita harus melihat bagaimana orang-orang itu memang adalah yang butuh bantuan ya, tidak membuat kemudian dirinya seolah-olah miskin ya, tapi orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan dan bahkan dia tidak memiliki apa-apa dan dia berhak untuk mendapatkan pertolongan dari mereka yang bisa menolong mereka. Jadi bagi sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan mungkin bisa jadi satu hal yang memberikan kepada kita satu kajian ya bagi kehidupan kita. Kalau melihat orang-orang, kita boleh mempelajari situasi, karena banyak sekarang orang membuat satu modus ya, jadi sepertinya miskin padahal mereka itu sebenarnya kaya.
dan akhirnya bantuan-bantuan yang diberikan kurang tepat sasaran, sementara banyak orang yang benar-benar miskin yang lebih membutuhkan bantuan tersebut. Baik, kita ke pertanyaan berikut. Nah, ini dia ya. Mungkin Pendeta Alex boleh menanggapi pertanyaan yang berikut ini. Di dalam Alkitab, Yesus sering sekali melakukan pelayanan kepada orang miskin. Beberapa kali kepada orang kaya ya, dalam pendekatan penginjilan. Nah, mengapa Yesus kerap sekali lebih mengutamakan penginjilan kepada orang miskin? Apakah karena orang miskin lebih bisa menerima Injil daripada orang kaya ya? Jadi di dalam Alkitab ada juga orang kaya ya yang juga menerima Injil, tapi kebanyakan orang miskin yang lebih menerima, dan bahkan kita disuruh kepada mereka untuk menyampaikan. Nah, apakah itu karena orang miskin itu lebih polos atau lebih menerima masukan atau perkataan atau kebenaran, atau apa yang sebenarnya yang terjadi di dalam pikiran mereka? Boleh Pendeta Alex, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Jimmy. Dalam konteks ini mungkin tidak dilihat dari sisi dominan daripada orang miskin atau orang kaya. Memang ada beberapa konteks yang kita bisa lihat sehubungan dengan hal tersebut. Jadi kalau misalkan contohnya dia orang kaya, Tuhan pun memberikan penginjilan kepada mereka. Ya, jadi tidak ada diskriminasi dalam penginjilan atau penyelamatan yang Yesus buat di dalam konteks menyelamatkan jiwa. Tapi kenapa itu jauh lebih banyak kepada orang-orang yang mungkin miskin? Nah, di dalam sekolah sahabat kita ini kan yang dipandang hina ini kan tujuan hal yang mau disampaikan atau tujuan konteks yang mau disampaikan ini kan bukan hanya sekedar miskin secara harta, tetapi mereka benar-benar membutuhkan dalam konteks miskin rohani. Ya, dalam hal-hal yang demikian maka Yesus memberikan keselamatan. Jadi bukan lebih mudah kepada orang miskin ketimbang orang kaya. Nah, dalam konteks orang kaya itu maka yang muncul terjadi adalah mereka puas dengan hal-hal yang mereka dapati sehingga mereka tidak membutuhkan apa-apa. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya dia juga menjadi miskin. Nah, begitu mungkin Pendeta Jimmy Huta Barat dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita ini yang sedang mau didiskusikan ataupun yang mau ditekankan, dan hal itu terjadinya demikian. Terima kasih Pendeta Jimmy. Baik, terima kasih Pendeta Alexander Etarium. Mungkin Pendeta Adrian mau memberikan komentar sedikit mengenai penginjilan kepada orang miskin. Baik, terima kasih. Jadi orang miskin yang mana dulu nih kan pertanyaan. Miskin yang secara harta atau secara pikiran, yaitu rohani. Kalau kita lihat contoh seperti Matius 5 itu kan berbahagialah orang yang miskin, ya, karena mereka akan itu kan miskinnya miskin secara rohani. Ya, jadi artinya penginjilan itu, firman itu bisa dibagikan tidak memandang dari derajat atau kemampuan, tidak. Firman itu untuk semua. Tapi kalau secara dari materi, memang orang miskin itu lebih gampang untuk berterimalah untuk akan pekabaran itu dibanding. Tetapi saya mau bawa dari miskin secara rohani. Bagaimana Tuhan mau kita juga membagikan firman itu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan akan firman itu. Yang benar-benar sebenarnya mereka ini jauh, miskin sekali secara rohani. Dan Tuhan mau kita juga memiliki kesadaran bahwa saya ini butuh Tuhan. Saya butuh untuk dihibur, saya butuh untuk dikuatkan. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan. Jadi marilah kita sebagai umat Tuhan, ya. Sebenarnya kalau saya bilang kita ini sebagai manusia yang berdosa ini pun saya sudah bilang kita ini juga hina kan. Kita ini adalah manusia yang hina juga karena kita ini banyak sekali melakukan dosa. Tapi itulah luar biasanya kasih Tuhan. Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Saya menyapa Pendeta Pardosi. Apakah sudah bisa on? Baik, kalau belum bisa on, kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Di sini ada disinggung tadi dalam pelajaran kita di hari Senin ya,
tentang bagaimana orang-orang Israel, Tuhan ingatkan bahwa ada juga orang-orang yang hidup, yang berada di sekitar mereka, di mana bangsa Israel harus menjadi berkat juga bagi mereka, ya. Dan Tuhan memberikan satu anjuran bagi orang Israel supaya mereka tidak menghabiskan daripada hasil panen itu, ya. Justru mereka harus sisakan, dan ada juga yang tidak boleh dipanen, ya, kalau kita membaca Imamat pasal 23 ini. Nah, kalau kita terapkan di zaman sekarang, kalau ada umat Tuhan yang hidup dari bertani, maka apakah ini masih bisa untuk diterapkan, ya, di zaman sekarang? Jadi ketika panen, ya, pinggir-pinggirnya tidak dipanen. Ada mungkin orang yang akan memanen, atau ketika tahun ke-7 kemudian itu akan diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan. Kira-kira bagaimana Pak Pendeta Adrian tentang hal ini? Silakan. Baik, terima kasih ya. Kalau kita lihat di Imamat 23 ini kan adalah perintah bagi siapa? Orang-orang Israel. Nah, kalau kita lihat di dalam Imamat 23 ini kan cerita tentang bagaimana hari-hari apa? Hari-hari raya ya, perikop ini. Dan ini adalah aturan-aturan yang diberikan kepada mereka semua yang ada pada saat itu. Nah, kita perlu tahu bahwa di dalam aturan bagi orang Israel memang ada hal yang harus dilakukan ya, baik untuk aturan secara sipil ya, secara rohani, secara kesehatan dan yang lain. Nah, di dalam cerita ini adalah perintah yang juga memang diberikan oleh Tuhan kepada mereka untuk supaya mereka atur, supaya jangan sampai seseorang itu dia menguasai semua harta itu. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Kadang-kadang kita punya kecenderungan sebagai orang-orang yang punya harta, kalau bisa ya itu semua aja keuntungannya yang kita top. Sedangkan kita tidak peduli dengan orang. Nah, pertanyaannya apakah masih relevan dengan kita saat ini? Masih. Cuman dalam prakteknya agak berbeda. Mungkin sekarang caranya adalah apa? Setiap ada hasil daripada pekerjaan kita, mungkin kita sisihkan. Kita tabung ya untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk membantu akan orang susah, orang yang miskin. Ya, itu udah kita sisihkan di situ. Jadi untuk sekarang mungkin lebih kepada prakteknya mungkin kita tidak bisa sama seperti orang Israel zaman dulu, walaupun kita bisa saja juga lakukan itu, tetapi mungkin lebih kepada prakteknya sekarang kita sisihkan dari setiap hasil pekerjaan kita. Ya, dari hasil pekerjaan kita selain untuk persepuluhan, untuk persembahan, juga untuk menolong mereka yang kesusahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Silakan Pendeta Alex, ada tambahan? Ya, saya ingat beberapa kali pelajaran kepala sahabat kita di pelajaran yang ke-3 atau ke-4, prinsipnya sudah jelas tadi di sana. Ada pola yang dibuat oleh bangsa Israel untuk memelihara hasil-hasil yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan salah satunya ini, Imamat pasal 23 itu. Nah, Imamat pasal 23 itu adalah satu bentuk persembahan yang mereka sedang kumpulkan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Nah, pada prinsipnya itu dibuat oleh bangsa Israel. Nah, implementasinya kan kalau sekarang kita bicara, kita tidak lagi seperti bangsa Israel. Melainkan kita sudah mengerti mengenai persembahan yang ketiga itu. Persembahan pertama, perpuluhan, persembahan kedua itu adalah untuk bait suci, dan persembahan ketiga itu adalah untuk membantu para janda dan anak yatim di sana. Nah, bentuk konkret yang mereka lakukan adalah menyisihkan dari tidak diambil semua panenan itu. Karena untuk orang-orang yang mungkin mereka bisa bertahan hidup di sana dengan hasil yang tidak dipanen semua itu. Nah, dalam konteks kita itu, maka kita akan merujuk kembali kepada pelajaran sekolah sahabat kita sebelumnya. Dan itu dibenarkan di dalam gereja kita, dan saya pribadi pun bersyukur belajar hal itu dan saya terapkan di dalam pelayanan saya, maka bisa menjadi cocok atau relevan dalam menyikapi persembahan yang kita berikan dan juga berkat yang kita dapat dari Tuhan. Mungkin itu Pendeta Jim. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi saya simpulkan untuk pertanyaan yang tadi ya, bagaimana di zaman dulu
orang Israel tidak kemudian semua dibabat habis atau dipanen ya, tapi disisihkan untuk orang-orang yang miskin, yang berkekurangan, yang nantinya akan membutuhkan makanan. Dan sekarang tadi sudah disampaikan bagaimana korelasinya atau relevansi di zaman sekarang adalah dengan cara menabungnya ya, atau mempersiapkan satu keuangan yang nantinya bisa digunakan ketika ada orang yang membutuhkan, kemudian bisa dibantu ya. Sangat sedih rasanya kalau ada orang yang membutuhkan, kita tidak bisa membantu dia untuk memberikan makanan untuknya ya. Tetapi alangkah bahagia dan bersukacita ketika kita bisa memberikan orang yang lapar makan ya. Apa yang dikatakan Tuhan, bagi mereka yang memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan orang miskin, ya Tuhan akan menyertai mereka. Baik, terima kasih Pendeta Adrian dan juga Pendeta Alex yang sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pada saat ini kita akan closing statement. Silakan Pendeta Adrian untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya adalah orang yang paling hina ini. Tapi saya mau mengambil dari satu contoh dari orang yang paling hina ini adalah orang asing. Kita perlu menolong orang asing, harus. Tetapi kita juga perlu berhati-hati. Nah, saya kasih contoh sama seperti cerita orang Samaria yang baik hati. Orang yang Samaria yang baik hati itu dia menolong dengan tulus, tapi dia juga menjaga dirinya. Buktinya apa? Dia bawa orang yang korban itu, dia bawa kemana? Ke hotel, dia berikan uang, ya. Lalu dia minta tolong supaya diobati, diberikan makan. Lalu dia titipkan lagi uang untuk dia. Artinya dia sudah melakukan, tapi dia juga menjaga dirinya supaya dirinya juga tetap menjadi umat Tuhan yang yang tetap dalam keadaan baik dan bisa menolong orang lain. Artinya apa? Sekarang kita perlu menolong orang asing. Tetapi kita perlu juga menjaga diri kita. Jadi aplikasinya apa? Kalau kita tolong orang, kita perlu tolong, tapi jangan juga kita gegabah. Ya, jadi jangan juga kita asal-asal. Nah, orang yang paling hina ini banyak sekali ada di sekitar kita. Banyak. Nah, itulah tugas peran daripada kita untuk menjangkau mereka, mengasihi mereka, supaya mereka juga mendapatkan pelayanan-pelayanan. Ya. Sehingga mereka boleh mengenal akan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh menerima keselamatan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Denunasi yang sudah menyampaikan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang ke-7 tentang seorang yang paling hina ya. Jadi Yesus mengibaratkan dialah dulu yang paling hina, dan kalau kita melakukan itu bagi orang-orang yang ada di dunia ini, Tuhan juga mengatakan engkau melakukan itu untuk aku ya, di dalam kitab Matius. Terima kasih Pendeta Adrian dan juga semua sahabat konsep yang sudah menyaksikan. Kiranya pelajaran ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan iman kita dan mempersiapkan kita dalam pengharapan kita sampai Tuhan datang kedua kali. Kita akan tutup dengan doa yang dilayangkan oleh Pendeta Alex Setarion. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat Tuhan melindungi kami dalam diskusi Alkitab kami. Hamba Tuhan telah Tuhan pakai, Pendeta Adrian, biarlah Engkau akan boleh memberkati dalam pelayanan, dan juga seluruh kami yang mendengar, kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami, bagaimana Tuhan telah percayakan berkat-berkat di atas kami. Kami akan bertemu di Senin yang akan datang, Tuhan boleh berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Alex. Sampai bertemu kembali. Tuhan berkati.